Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Oke, kembali lagi ke channel kami, yaitu MS Ethics, yang membahas kimia dan lain-lain dan segalanya yang bisa saya bahas. Nah, namun pada kesempatan ini, di video kali ini adalah lanjutan dari materi larutan asam dan basa, ya, merupakan materi kelas 11 ya, di tingkat SMA ya. Sekarang kita sudah memasuki di part 2 ya. Part 1 kemarin yaitu tentang konsep asam basa. Jadi silakan Anda tonton lagi bagaimana konsep asam basa yang saya jelaskan di sana sebelum masuk ke part ini, supaya tidak gagal paham. Oke. Sekarang part ini kita memasuki di bagian sifat ya. Sifat asam dan basa. Bagian sifat asam dan basa. Nah, sekarang kita masuk dulu sifat asam ya. Jadi bagaimana sih itu sifat asam? Nah, jadi kan kita tidak bisa langsung melihat bagaimana misalnya asam kan, menurut kemarin itu menurut Arrhenius, asam adalah segala sesuatu yang menghasilkan H+ ya ketika dilarutkan dalam air. Tapi kita tidak bisa melihat ion H+ secara langsung ya. Secara makroskopik kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Misalnya ada suatu zat, anggaplah ini zatnya asam sulfat misalnya H2SO4. Nah, dalam ini harusnya ada H+ ya, tapi kita tidak bisa melihat langsung. Itu butuh memerlukan zoom yang lebih berkali-kali lipat ya, supaya kita bisa lihat, oh ini ada ion H+-nya, berarti ini asam. Nah, karena terlalu berat, makanya sifat asam ini dilihat dari gejalanya saja ya. Lihat dari kita lihat dari secara makroskopiknya, bahwa asam itu bagaimana, asam itu apa bedanya dengan basa, sehingga kita bisa tahu, oh ini asam, ini basa. Nah, pertama sifat asam itu adalah tentunya pasti dia berasam asam ya. Jadi biasanya kita ketika memakan atau mencicipi suatu makanan itu ada rasa asam-asamnya ya. Nah, itu salah satu yang ada rasa masamnya itu pasti zat yang mengandung asam atau sifatnya asam ya. Nah, ini biasa berasam asam ini biasa diuji organoleptik. Organoleptik apa itu ya? Pengujian yang dilakukan pada organ tubuh manusia ya, manusia. Kayak anu ya, cicipi ya, kita mencicipi. Jadi kalau ada rasa asam berarti dia bersifat asam. Nah, biasanya, tapi hati-hati juga, tidak bisa semuanya senyawa asam kita cicipi ya. Biasanya itu senyawa asam yang bisa dicicipi adalah asam lemah ya. Nanti kita bahas apa sih itu asam lemah. Kalau asam kuat itu apalagi kalau di bahan-bahan lab kimia kita tidak bisa mencicipi ya, karena memang yang asam lemah lah yang bisa kita konsumsi ya. Kebanyakan asam lemah yang kita bisa konsumsi, tidak ada kalau yang kuat asam kuat. Jadi nanti kita kalau setelah materi ini, part ini, pasti kita akan bahas asam lemah, asam kuat, basa lemah, basa kuat. Nah, jadi ini salah satu sifat bagaimana membedakan mana asam mana basa. Dia berasam asam. Yang kedua itu dia bersifat korosif ya. Dia bersifat korosif. Apa itu korosif? Jadi korosif ini yang dapat merusak benda atau menghancurkan sebuah benda. Jadi kalau ada misalnya suatu benda bisa merusak benda yang lain, itu maksudnya dia bersifat korosif. Nah, itu asam itu sifatnya begitu. Jadi senyawa asam itu bersifat korosif. Semakin asam,
semakin asam, maka semakin korosif. Nah, jadi semakin kuat asamnya, semakin bersifat korosif, semakin bersifat merusak. Nah, kita lihat sedikit artinya di Google ya, di Wikipedia. Di sini katakan korosif adalah sifat. Jadi suatu sifat, suatu substansi, maksudnya itu sifat suatu zat, suatu benda yang dapat menyebabkan benda lain hancur atau memperoleh dampak negatif. Korosif ini dapat menyebabkan kerusakan pada mata, kulit, sistem pernapasan, dan banyak lagi. Contoh bahan kimia yang bersifat korosif antara lain asam sulfat, asam asetat, asam klorida, dan lain-lain. Dan senyawa asam lainnya ya. Jadi kurang lebih kayak begitu ya maksudnya korosif. Jadi kalau misalnya, bisa saja juga misalnya Anda mempunyai teman dan teman Anda menghancurkan Anda. Teman Anda menyakiti hati Anda. Berarti bisa juga dikatakan bahwa teman Anda ini bersifat korosif ya. Semacam begitulah perumpamannya ya. Tapi ini dalam hal benda ya. Dalam hal benda. Itu maksudnya korosif. Jadi hati-hati juga menyentuh zat-zat yang bersifat asam, terutama asam kuat ya. Terutama asam kuat ini yang bahaya ya. Kalau asam lemah mungkin tidak terlalu. Kita masih bisa mengkonsumsi kalau asam lemah. Dan memang kebanyakan makanan yang kita konsumsi adalah bersifat asam lemah. Nah, kemudian sifat yang ketiga itu adalah dalam air terurai menjadi hidrogen. Maksudnya hidrogen H+ ya. Dan sisa asam istilahnya. Sisa asam. Maksudnya sisa asam adalah ion negatif ya. Ketika jadi senyawa asam ini ketika dia dilarutkan dalam air, dia pasti mengalami ionisasi. Nah, jadi misalnya HBr itu kalau dia dalam air, ditambahkan air dalam larutan, tambah air, berarti dia terionisasi menjadi H+ tambah Br-. Nah, ini berpacu pada teori Arrhenius ya. Kita kemarin bahas di part 1 bahwa segala sesuatu zat yang ketika dilarutkan dalam air menghasilkan H+, dia bersifat asam. Nah, ini berpacu pada teori Arrhenius bahwa ketika hasil ionisasinya H+ itu bersifat asam ya, menjadi ini yang dimaksud dengan ion hidrogen. Nah, kemudian ini yang dimaksud dengan ion sisa asam. Nah, sisa asam. Dan ion sisa asam ini selalu bermuatan negatif, ion negatif ya. Ion negatif. Itu salah satu itu sifat asam yang lain ya, ketika ditambahkan dalam air. Kemudian sifat berikutnya itu adalah dapat mengubah warna kertas lakmus biru ya. Dapat merubah warna kertas lakmus biru ya. Lakmus biru menjadi merah ya. Menjadi merah. Saya rasa tulisan saya bisa dibaca ya sambil mendengarkan saya mengucapkan ya. Nah, jadi sifat keempat dapat merubah warna kertas lakmus biru menjadi merah ya. Menjadi merah. Jadi nanti kita bahas bagaimana identifikasi asam dan basa. Salah satu identifikasi asam basa yaitu kertas lakmus ya. Nah, jadi asam ini terhadap kertas lakmus, jika kan telah kita ketahui mungkin di SMP ya, saya ingatkan lagi bahwa kertas lakmus itu ada dua macam, ada biru dan ada merah. Nah, kalau kertas lakmus biru dimasukkan ke dalam asam, suatu zat yang bersifat asam, pasti dia berubah menjadi merah. Kalau kertas lakmus merah dimasukkan ke dalam asam, maka tetap menjadi merah ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di part selanjutnya tentang identifikasi asam dan basa. Salah satunya
dengan memakai kertas lakmus ya. Nah, jadi itu sifatnya asam. Kalau yang selanjutnya itu ya asam ini juga dapat bereaksi dengan logam ya, dengan logam. Dan ketika bereaksi dengan logam itu pasti menghasilkan gas hidrogen ya, dengan menghasilkan gas hidrogen ya. Itu pada umumnya begini ya, kalau dia bersifat asam, misalnya itu pada reaksi yang biasa dilakukan di lab itu seng ya, logam seng ditambahkan dengan asam klorida HCl, ini menghasilkan zinc Cl2 tambah H2 ya. Disetarakan lagi. Nah, Anda harus ingat bagaimana menyetarakan ya. Begini persamaan reaksinya ya. Ada menghasilkan gas hidrogen ya ketika terjadi reaksi. Jadi ketika direaksikan dengan logam, pada umumnya suatu asam itu pasti menghasilkan gas hidrogen ya. Selalu ini menjadi patokan. Begini juga cara mengujinya untuk mengetahui ini zat bersifat asam atau tidak. Kalau menghasilkan gas hidrogen itu biasanya pasti asam ya, pasti asam. Oke, untuk mengidentifikasi di dalam persamaan reaksi. Dan selanjutnya, sifat selanjutnya itu ya biasa juga pada umumnya ya, biasa muncul di soal, dia juga dapat bereaksi dengan garam karbonat. Nah, dapat bereaksi dengan garam karbonat. Nah, garam karbonat. Nah, misalnya reaksinya misalnya karbonat itu adalah kalsium karbonat ya, CaCO3 ya. CaCO3 direaksikan dengan HCl ya. Contohnya saja Cl itu menghasilkan, larutan HCl itu menghasilkan kalsium klorida dalam wujud larutan, gas karbon dioksida dan air ya. Ini reaksinya dengan garam karbonat ya. Pada umumnya biasanya dipakai adalah kalsium karbonat ya. Jadi kalau misalnya di sini natrium karbonat, pasti hasilnya nanti NaCl ya, tinggal disetarakan lagi ya. Nah, begitu maksudnya ya. HCl di sini ya, tinggal disetarakan lagi. Jadi tergantung logamnya apa. Yang jelas dia karbonat yang dimaksud dengan karbonat adalah ion ya, CO3 2-. Ini maksudnya CO3 2-. Tinggal bisa saja natrium karbonat, kalium karbonat dan lain sebagainya, dan logam-logam yang lain ya, besi karbonat ya. Bergantung lagi, nanti tinggal disetarakan saja. Ya pasti menghasilkan CO2 juga dengan H2O. Ini reaksi umum ya. Umum misalnya. Tinggal disetarakan saja. Kayaknya sudah setara ya. Tinggal ini. 2, di sini 2. Sini 2. Sini 2 ya. Oke, sudah setara mungkin ya. Ya. Begitu pada umumnya ya. Kemudian sifat selanjutnya yang terakhir mungkin G ya. Itu dapat bereaksi dengan basa ya. Ini nanti kita pelajari di bab hidrolisis ya. Dapat bereaksi dengan basa. Jelas ya. Jadi asam dan basa itu bisa bereaksi ya, membentuk garam. Penjelasan lebih lanjutnya nanti kita bahas di bab kesetimbangan ion dalam larutan garam ya. Setelah bab ini. Misalnya H2SO4 ditambah 2 NaOH. Nah, ini menghasilkan natrium sulfat tambah 2 H2O. Nah, ini yang dimaksud garam. Selalu itu pasti garam tambah air. Nah, ini konsep salah satu jenis reaksi ya. Ketika asam dan basa direaksikan pasti menghasilkan garam dan air. Untuk lebih jelas nanti kita bahas ini garam, apa sih itu garam di bab hidrolisis. Tonton saja video saya tentang hidrolisis atau kesetimbangan ion dalam larutan garam.
Ya, ini mungkin beberapa sifat yang saya sampaikan pada di video ini ya. Selanjutnya sifat bahasa yaitu ya, kemudian yang kedua sifat bahasa ya. Sifat bahasa. Yang kedua sifat bahasa. Ya. Pertama itu kalau sifat bahasa yaitu biasanya dia berasa pahit ya. Dia berasa pahit. Jadi ciri-ciri senyawa bahasa itu biasanya dia pahit. Nah, biasanya itu contohnya misalnya seperti rasa pahit sabun ya, rasa pahit sabun. Jadi kebanyakan memang sabun dan deterjen itu bersifat basa ya. Nah, sabun ini dibuat biasanya dengan cara mereaksikan NaOH dan KOH ya. KOH bukan dan ya, atau ya. Atau NaOH atau KOH, karena NaOH dan KOH merupakan basa kuat, biasanya direaksikan dengan minyak ya. Nah, maka jadilah sabun ya. Dengan minyak maka jadilah sabun ya. Tentu ada lagi tambahan-tambahan kayak pewanginya ya. Ya, berbagai aromanya sesuai dari yang disukai oleh konsumen ya. Rasa-rasanya. Jadi memang itu sekali lagi senyawa yang bersifat basa itu biasanya berasa pahit ya. Contohnya itu pada sabun ya. Kemudian sifat berikutnya pada basa yaitu jika mengenai kulit itu akan terasa licin ya, terasa licin. Nah, seperti inilah juga sifatnya sabun ya dan deterjen. Ketika tangan kita direndam pada air sabun atau deterjen, apalagi kalau banyak sekali sabunnya ya, itu pasti terasa licin ya, terasa licin pada tangan. Nah, biasanya juga tangan akan berkerut ya, terasa licin pada tangan ketika direndam. Itu juga sifatnya basah. Nah, kemudian sifat ketiga itu adalah biasanya dia bersifat kaustik. Istilahnya ya, bersifat kaustik. Nah, bersifat kaustik ini adalah bisa merusak kulit ya, biasanya merusak kulit, terutama pada basa kuat ya. Dia merusak kulit. Biasanya kalau merusak kulit dia mengakibatkan akibatnya gatal ya. Dia merusak kayak seperti ini ya, mengakibatkan gatal. Beda kalau asam, dia langsung hancur ya, kayak melebur langsung. Kalau dia asam kuat, cuma kalau dia basa kuat dia biasanya terasa gatal. Biasanya itu kalau kita pegang menyentuh NaOH itu biasanya terasa gatal ya. Makanya hati-hati dalam di lab. Biasanya kalau tidak sengaja kita menyentuh NaOH itu biasanya terasa gatal. Dan memang biasanya pada bersifat kaustiknya basa itu pada senyawa basa kuat ya, kebanyakan berasal dari basa kuat. Nah, kemudian sifat selanjutnya itu berhubungan dengan kertas lakmus ya. Nah, kalau basa dia dapat mengubah warna kertas lakmus ya, yang sempat tadi dibahas pada asam ya. Lakmus merah menjadi biru. Nah, menjadi biru. Jika tadi asam dia bisa merubah lakmus biru menjadi merah. Nah, sedangkan basa dia bisa mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. Nah, makanya pada senyawa basa ketika
campurkan, dimasukkan kertas lakmus maksudnya, maka jika yang dimasukkan lakmus merah, maka menjadi biru, dia berubah. Jika dimasukkan biru, maka tetap menjadi biru, tidak berubah. Jadi intinya dia pada kertas lakmus senyawa basa dia pasti berwarna biru ya. Nanti dibahas lebih dalam di identifikasi ya. Kemudian selanjutnya ciri-ciri sifat berikutnya kalau basa dia dalam air. Nah, dalam air terionisasi menjadi sisa basah. Nah, sisa basah ini pasti yang logam ya, kebanyakan yang logam dan ion hidroksida atau OH- dan ion hidroksida. Nah, ini ciri-cirinya kalau dia bersifat basa. Ini seperti teori yang dikemukakan oleh Arrhenius ya, bahwa kalau senyawa basa itu pasti dalam ionisasinya menghasilkan ion logam, yaitu sebagai sisa basa, dan ion hidroksida. Nah, ini yang menjadi patokannya, ini OH- bahwa dia bersifat basa. Ini seperti bahasa Arrhenius ya, di part 1 yang kemarin saya jelaskan. Contohnya misalnya yang umumnya itu basa kuat NaOH, jika diionisasi menjadi Na+ tambah OH- ya. Na+ ini merupakan sisa basah, yaitu ion logam. Sedangkan ini ion hidroksida ya. Inilah tolak ukur bahwa jika ada OH- berarti dia bersifat basah. Nah, kemudian sifat selanjutnya yang terakhir sama dengan asam juga, bahwa senyawa basa ini dapat bereaksi dengan asam. Menghasilkan garam dan air ya, dan air. Sorry, saya perbaiki dulu. Salah bisa dibaca ya sambil mendengar saya mengucapkan ya. Garam dan air ya. Jadi sifat sama juga sebagaimana asam tadi. Sifatnya basa pasti dia juga bisa bereaksi dengan asam, menghasilkan garam dan air. Jadi itu sekali lagi saya sampaikan di sini ya, bahwa ketika asam ditambah basa itu pasti hasilnya garam. Garam ini nanti akan kita bahas di bab setelah ini, konsep asam basa. Setelah bab larutan asam basa ya. Pasti hasilnya garam dan tambah air, selalu begini ya. Ini sudah ketentuan ini konsepnya. Misalnya saya kasih lagi contoh, kan tadi sudah di atas tadi, tidak apa-apa saya kasih lagi contoh. Misalnya yang HCl asam, basanya NaOH, itu menghasilkan NaCl tambah H2O. Nah, ini merupakan sebagai garam. Dan selalu air ya, H2O, selalu begitu ya. Begitulah sifat dari basa. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang sifat larutan asam dan basa di part ini. Part selanjutnya itu akan membahas tentang identifikasi asam dan basa. Di situ kita akan membahas kertas lakmus dan sebagainya ya. Silakan di komen jika ada yang ingin ditanyakan, ada yang belum jelas. Silakan dikritik juga demi perbaikan apa yang kami buat. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa.